Mari kita lihat case berikutnya. Desain sayap untuk di bulan. Nah, bagaimana kalau di bulan? Kita biasa mendesain sayap di bumi yang udaranya, atmosfernya ada. Di bulan tidak ada udara, tidak ada atmosfer. Ya tidak akan ada lift, intinya itu ya. Tim Anda baru saja diminta untuk mendesain sayap pesawat yang bisa terbang di atmosfer buatan di stasiun bulan. Oh, atmosfer buatan. Atmosfer ini memiliki tekanan yang sangat rendah dan kepadatan udara yang jauh lebih rendah daripada di bumi. Anda memiliki dua pilihan bentuk sayap. Ada dua pilihan bentuk sayap. Satu dengan profil elips dan satu dengan sayap datar. Ya, ini membandingkan elips dan sayap datar ya. Simulasikan penerbangan atmosfer bulan dengan variasi kecepatan dan sudut serang. Yang mana yang menghasilkan lift terbaik. Jadi kita ingin tahu aerofoil mana yang lebih efisien di bulan. Anggap aja ya di bulan ada atmosfer. Sebenarnya kan tidak ada. Tapi anggap aja ada. Bagaimana perubahan sudut serang dan kecepatan terhadap efisiensi sayap yang berbeda-beda. Jadi yang dalam bentuk profil elips dan profil sayap datar. Elips dan sayap datar, biasanya elips menghasilkan lift yang lebih bagus ya pada sudut serang rendah hingga menengah karena distribusi tekanannya lebih merata dibandingkan dengan sayap datar. Dalam kondisi atmosfer rendah, elips akan lebih efisien karena bisa menghasilkan lift dengan lebih sedikit drag dibandingkan dengan sayap datar, terutama pada kecepatan yang cukup tinggi. Sudut serang juga mempengaruhi. Dalam kondisi atmosfer rendah, meningkatkan sudut serang akan membantu menghasilkan lift yang lebih banyak. Namun ada batasnya. Kenapa? Karena peningkatan sudut serang tidak bisa melebihi stall. Ada maksimum sudut serang, ya. Lewat dari itu akan jatuh juga liftnya. Jadi kesimpulannya nanti kita lihat lewat simulasi, aerofoil elips lebih efisien daripada aerofoil plat datar. Di atmosfer bulan pun, kalaupun itu atmosfernya ada, dia akan lebih efisien. Terutama pada kecepatan yang lebih tinggi dan sudut serang yang lebih besar. Perubahan sudut serang harus diatur dengan hati-hati karena akan menyebabkan stall. Jadi mari kita lihat simulasinya. Kembali lagi, flight-nya kita lakukan di bulan, tidak ada pilihan bulan ya. Tapi ada pilihan Earth. Kita pilih Earth saja. Cuman simpan di atas ketinggian yang tinggi karena di atas itu bisa mensimulasikan atmosfer yang sangat jarang. Jadi kita katakanlah di 15 km di atas. Kita lihat liftnya hanya 2 tonan. Ya. Misal pada kondisi ini tapi ini pakai aerofoil ya. Kita rubah aerofoilnya menjadi elips. Elips kalau tidak ada sudut serang karena kurva di atas dan kurva di bawahnya sama tidak menghasilkan lift. Dia hanya menghasilkan lift kalau ada sudut serang. Mari kita kasih sudut serang 5 derajat saja. Kita lihat 5 derajat. Berapa lift yang dihasilkan? 1600 Newton. Kalau kita rubah ini menjadi plate yang rata, ya, 1400. Kalau elips 1600. Jadi elips lebih efisien ya, lebih besar liftnya. Tapi kalau kita lihat lift to drag-nya, kalau yang elips itu 9,6, kalau yang flat plate 10. Jadi sebenarnya lebih efisien flat plate ya di sedikit lebih efisien. Dia menghasilkan lift lebih besar daripada drag yang dihasilkan. Cuman kembali lagi kalau diterbangkan di ketinggian ini sangat kecil ya. Padahal inginnya kita menghasilkan lift yang besar. Lift yang besar hanya bisa didapatkan di densitas yang besar.